mereka adalah seorang sahabat. Kemudian dia berpacaran dan ternyata si perempuan ini selalu mendapatkan mendapatkan warning dari si laki-laki. Si perempuan selalu dilarang ketika melakukan suatu hal, padahal mereka berteman gitu. Jadi ceritanya bahwa ada ada satu pasangan laki-laki dan perempuan ini awalnya bersahabat, kemudian mereka berteman dengan dua orang yang lain. Nah, si laki-laki ini ternyata selalu menunjukkan jealousy, cemburu ketika si perempuan ini dia kontak dengan sahabatnya yang sebetulnya mereka sama-sama tahu itu adalah sahabat gitu. Nah, sampai suatu ketika semua dilarang. Nah, ini toksik, jelas-jelas toksik. Kenapa? Hubungan yang baik itu bukan hubungan yang saling melarang ketika Anda butuh bersosialisasi. Ingat, bersosialisasi gitu ya. Nah, hubungan yang baik itu harusnya adalah saling mengembangkan diri masing-masing, memberi kesempatan kepada pasangannya untuk berkembang lebih baik, untuk memiliki pengalaman yang lebih baik tentang kehidupan. Itu yang seharusnya dilakukan, tetapi sang pasangan ini tidak. Sampai akhirnya suatu ketika si perempuan ini sudah tidak tahan dan menginginkan untuk putus gitu. Nah, terus apa yang terjadi? Ternyata karena posesifnya sang laki-laki mengancam menggunakan trik. Kalau istilah dari sahabatnya adalah menggunakan trik bahwa aku akan bunuh diri ketika kamu meninggalkanku atau kita putus. Aku tidak terima putus. Wow. Apa yang Anda lakukan ketika Anda bertemu dengan orang yang seperti itu? Oke, sebagai catatan seperti ini. Orang posesif biasanya akan melakukan hal yang seperti itu. Tapi dalam kasus ini yang posesif adalah yang laki-laki. Oke. Ada kisah lain. Sebelum saya melanjutkan kisah itu, maka ada kisah lain yang ingin saya ceritakan. Seorang laki-laki yang dia melakukan percobaan bunuh diri. Ya, melakukan percobaan bunuh diri karena diputusi oleh pacarnya. Usia laki-laki ini adalah sekitar 16 atau 17 tahun. Gitu. Diputusi pacarnya. Setelah dilihat konstelasi keluarganya, bagaimana hubungan antar personal dalam keluarga, ternyata yang dia dapatkan adalah sang laki-laki ini yang diputusi tadi kemudian melakukan percobaan bunuh diri. Dia ternyata selalu mendapatkan tuntutan lebih dari ibunya. Oke, kok bisa ya? Ya, gini. Ternyata selama dari kecil dia selalu mendapatkan cinta bersyarat, conditional positive regrets kalau menurut teori psikologi. Padahal seorang anak tumbuh itu harusnya dia mendapatkan cinta tanpa syarat gitu. Cinta bersyarat seperti apa? Misalnya yang dalam kasus ini adalah laki-laki yang mencoba melakukan percobaan bunuh diri karena diputusin tadi, itu karena sang ibu selalu menuntut dirinya. Misalnya seperti ini, ibu tidak mau kalau kamu tidak berprestasi di sekolah. Ibu akan sangat lebih sayang dan menyukai kamu ketika kamu mendapatkan nilai A. Ibu suka sekali loh kalau seandainya kamu bisa mencapai bla bla bla. Ibu yang itu adalah isinya adalah tuntutan, dan ibunya selalu dominan. Itu adalah cerita fakta yang terjadi. Kembali ke cerita pasangan tadi, kita bisa bayangkan tadi yang tadinya bersahabat kemudian terjadi toxic relationship. Kenapa? Karena ternyata sudah melakukan kekerasan verbal, posesif
mengizinkan si perempuan untuk berkembang atau menjalin pertemanan dengan yang lain gitu. Nah, kita bisa bayangkan tadi kalau dari cerita yang melakukan percobaan bunuh diri dengan terus kemudian pasangan yang tadi, maka ketika pasangan yang cowok itu mengancam untuk melakukan percobaan bunuh diri atau akan melakukan bunuh diri, sudah jelas berarti ada permasalahan psikologis di sana. Anda bayangkan sekarang kalau Anda dalam kondisi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Rasa iba, kasihan, kemudian akhirnya apa? Anda tetap mempertahankan hubungan tersebut. Ya, dengan harapan bahwa dia akan berubah. Apakah dia akan berubah? Belum tentu. Dan kemungkinannya sangat kecil sekali. Kok bisa sih? Iya. Ancaman ini akan selalu datang ketika dia merasa tersudutkan. Yang kemudian dia merasa objek yang dia sukai akan hilang. Atau pasangannya akan hilang. Kok saya bisa bilang objek? Iya, karena artinya perempuan yang tadi itu hanya menjadi objek saja. Kenapa? Ada objek dominasi di sana. Kok bisa? Iya. Jadi ceritanya si perempuan ini bukan hanya menjadi pasangannya yang laki-laki posesif, tetapi juga tidak boleh untuk bertemu dengan atau menjalin pertemanan dengan yang laki-laki lain, padahal hanya berteman loh gitu. Padahal dan teman itu pun temannya si laki-laki. Kemudian ada kekerasan verbal di sana. Anda bayangkan gitu. Nah, dia mengancam untuk melakukan bunuh diri tadi. Pasti si perempuan akan merasa takut. Yang sebetulnya kemudian yang ada di pikiran perempuan akan merasa bersalah. Dan jika Anda mengalami hal ini, pasangan Anda mengancam akan melakukan bunuh diri ketika Anda diputusin, maka jelas ini adalah salah satu trik yang umum biasanya terjadi. Dan yang sebetulnya ingin dilakukan apa? Membuat Anda merasa bersalah. Gitu. Nah, berarti perempuan ini merasa bersalah. Nah, kemudian apa sih yang pastinya akan dilakukan orang yang merasa bersalah? Orang yang merasa bersalah, yang akan dilakukan apa sih? Dia pasti akan menebus kesalahannya dong. Gitu. Nah, ketika dia akan menebus kesalahan inilah yang kemudian menjadi yang semua peristiwa dalam hubungan toksik ini akan selalu berulang. Gitu. Kalau sudah berulang, ya sudah tidak sehat. Gitu. Apalagi kalau ditambah si perempuan ini punya perasaan, punya pikiran bahwa suatu saat dia akan berubah. Coba Anda pikirkan, kemungkinan berubah? Ingat, kecil sekali. Kok bisa? Iya. Logikanya kita gunakan logika deh. Ya, kalau dia memang ingin berubah, harusnya dari awal dia akan selalu memperbaiki dirinya. Oke, ini menjadi cerita yang menarik. Biasanya kalau kita menjalin hubungan dengan pasangan atau menjalin pertemanan erat dengan seorang yang menjadi pacar, pasti kita punya harapan bahwa pacaran kita ini akan berjalan sampai ke jenjang pernikahan. Nah, ada harapan di sini. Ketika harapan ini dipupuk dan menjadi suatu hal yang besar, maka pasti ketika ada suatu kesalahan, maka kita mencoba untuk memaafkan. Kenapa? Ada harapan nanti ketika menikah akan berubah. Padahal itu harapan semu loh. Kok bisa sih? Iya. Kenapa bisa menjadi harapan semu? Logikanya seperti ini. Kalau dia menjalin hubungan dengan Anda dalam kondisi ini, misalnya dalam kondisi nilai sama-sama 1, ya, maka Anda akan belajar. Kalau dalam pasangan, Anda belajar menjadi lebih baik setiap harinya, agar supaya poin sama-sama 1 menjadi sama-sama 2. Artinya apa? Ada saling mengerti, ada tepos liro di sana. Kalau dalam bahasa moralnya seperti itu. Kemudian ada take and give. Tahu bahwa kalau seandainya pasangan sedang
moodnya tidak baik, maka dia akan menghibur pasangannya. Sebaliknya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah proses hubungan yang baik sebetulnya. Oke. Artinya kalau sudah sama-sama punya komitmen untuk menikah, maka pastinya akan sama-sama memperbaiki. Kenapa? Mereka sama-sama berharap bahwa dalam pernikahan akan berjalan lebih baik dan menjadi lebih dewasa tentunya. Anda bayangkan ketika dalam masih berpacaran aja salah satunya sudah dominasi dan sudah melarang-larang Anda. Nah, ini yang menjadi catatan. Apakah kemudian bisa berubah? Kalau di awal saja dia sulit berkomitmen untuk dirinya berubah, untuk menyusul Anda. Misalnya Anda sudah punya poin 1 sedangkan dia punya poinnya minus dalam kepribadian, misalnya minus 1. Kalau dia ingin berubah pastinya dia akan mengejar supaya bagaimana menjadi 1. Artinya dia akan belajar setiap harinya untuk mengerti orang lain, untuk mengerti pasangannya, belajar untuk memahami pasangannya, memberikan perhatian, memberikan penghargaan, rasa aman. Harusnya itu. Tetapi apa yang terjadi untuk orang yang posesif atau untuk orang yang toksik? Maka yang dia lakukan adalah selalu menuntut yang satu untuk kalau bisa minus gitu. Nah, ini adalah hubungan yang tidak sehat. Artinya tadi kita kembali kepada yang tadi, kalau Anda berharap dia akan berubah, saya bilang itu suatu hal yang sulit. Bukan mustahil, tetapi sangat sulit. Jadi saran saya apa? Ketika Anda punya hubungan yang seperti itu, saran saya adalah beri dia kesempatan untuk berubah dulu. Artinya silakan Anda untuk break. Wow, saya menyarankan untuk break. Yes, daripada Anda tersakiti. Iya, sulit loh mas, karena saya sudah banyak mencurahkan perhatian dan lain-lain, dan saya pasti yakin berubah. Oke. Sampai kapan Anda akan terjebak dalam delusi itu atau halusinasi itu, atau dalam harapan semu bahwa dia akan berubah? Kalau Anda berharap terlalu besar dan ternyata tidak berubah, oke. Yang sakit Anda, sakitnya 2 kali. Sakit ketika pacaran dan sakit ketika menikah. Gitu. Ingat, ketika menikah Anda juga akan memiliki anak dan seterusnya. Efeknya panjang. Oke, jadi saran saya apa sih ketika kita terjebak dalam hubungan yang toksik? Saran saya adalah saling mengevaluasi diri. Break. Saran saya seperti itu. Kenapa? Jangan membuat diri kita terjebak dalam suatu hal yang tidak membahagiakan kita. Itu hidup Anda, hidup saya, dan hidup siapapun itu terlalu berharga untuk terjebak dalam situasi yang tidak membahagiakan. Saran saya seperti itu. Jadi kalau Anda sudah terlanjur berpasangan dengan yang ini, bantu dia untuk menyadari kesalahannya, bantu dia untuk berubah. Dan untuk Anda yang toksik, berubahlah. Kalau Anda memang mencintai pasangan Anda, kalau Anda mencintai pasangan Anda, harusnya yang Anda lakukan adalah bagaimana bisa bahagia bersama. Itu saja dari saya tentang toxic relationship. Saya Ari Kardananjaya, psikolog klinis dari Blank Space. Terima kasih, salam. Halo kawan Blank Space, aku Anissa Widya Pangestika, psikologis representatif dari Blank Space Kreatif. Kemarin kita udah ngadain cerita yuk 1 dan 2 dan masih banyak banget pertanyaan teman-teman yang belum sempat kita jawab. Nah, kita di sini mau coba buat jawab beberapa pertanyaan teman-teman yang belum sempat kita bahas kemarin pas lagi cerita yuk 1 dan 2. Dan salah satunya pertanyaan yang udah dipilih sama tim adalah,
Halo kak, akhir-akhir ini mungkin karena merasa sudah bosan dan suntuk cuman di rumah aja, aku merasa overwhelmed sama emosi sendiri. Jadi gampang marah sama orang-orang sekitar termasuk pasangan. Sebenarnya sekarang lagi sama-sama menjalani dulu aja karena baru dekat selama beberapa bulan ini. Kami sama-sama bukan tipikal yang attached to the phone most of the time, jadi agak terhambat juga dengan masa pandemi ini. Nah, sebenarnya yang aku khawatirkan itu takutnya si emosi yang berlebihan, marah-marah gak jelas ke pasangan jadi keterusan, dan nantinya malah bikin hubungan jadi gak sehat. Padahal di satu sisi jadi tenang juga karena ada yang ngedengerin pas lagi overwhelmed atau marah-marah gak jelas gitu. Gimana ya kak sebaiknya? Dari cerita yang udah aku bacain tadi, mungkin aku bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa yang dilakukan sama kawan blank space tadi adalah displacement. Jadi displacement itu adalah salah satu ego defense mechanism. Jadi ego defense mechanism sendiri ini penjelasannya kalau di bahasa Indonesia kan menjadi mekanisme pertahanan diri. Jadi manusia memang cenderung untuk melakukan pertahanan diri ketika sedang mengalami hal yang membuat tidak nyaman. Nah, displacement itu sendiri adalah ketika kita melampiaskan, memuaskan dorongan yang kita miliki, misalnya agresi gitu ke pihak yang sebenarnya tidak bersalah gitu. Jadi kita melampiaskan kemarahan kita itu pada objek atau subjek yang lain yang seharusnya tidak berhubungan dengan kemarahan yang kita rasakan. Jadi ego defense mechanism sendiri itu kayak vitamin gitu buat kita sebenarnya ya. Jadi misalnya kita menghadapi suatu stresor atau permasalahan atau kita tidak bisa melampiaskan dorongan kita, ketika kita menggunakan dosis ego defense mechanism secara tepat, ya kita jadi sehat gitu. Sedangkan kalau misalnya berlebihan, ya overdosis jadinya malah sakit, sama kayak ketika kita lagi mau sakit dan kita minum vitamin C gitu misalnya. Nah, sebenarnya ego defense mechanism ini sendiri jenisnya ada banyak banget, dan mungkin displacement ini salah satu ego defense mechanism yang kurang adaptif gitu, karena kita jadi destruktif nih ke orang lain atau ke barang atau mungkin ke hewan gitu. Jadi kita bisa loh mengalihkan ego defense mechanism kita itu ke arah yang lebih konstruktif dan adaptif untuk lingkungan gitu, lebih bisa diterima sama lingkungan. Salah satunya adalah sublimasi. Sublimasi itu adalah ketika kita mengalihkan atau memuaskan dorongan yang kita rasakan ke hal-hal yang socially acceptable gitu, jadi lebih bisa diterima sama lingkungan, misalnya dengan olahraga, terus habis gitu bercocok tanam atau hal-hal lain yang lebih positif gitu untuk kita memuaskan dorongan ini. Sebelum kita bisa memilih ego defense mechanism yang lebih adaptif, kita harus mengidentifikasi dulu nih sebenarnya dorongan-dorongan yang kita punya itu apa sih, agresi, kemarahannya itu munculnya dari mana gitu, supaya kita juga bisa menangani si marahnya itu. Jadi mungkin kita bisa pakai metode katarsis, jadi kita juga nggak ngelukain orang lain gitu. Sedangkan kalau kita pakai metode displacement, otomatis orang yang kita jadikan sasaran kemarahan lama-lama akan terbuka juga gitu. Jadi kita bisa katarsis, mau karaokean, mau misalnya kita expressive writing, nulis kemarahan-kemarahan kita terus diremes-remes buat mengalihkan kemarahannya atau menyalurkan kemarahannya. Jadi sebelum kita bisa memilih ego defense mechanism yang lebih adaptif, kita juga sebaiknya mengidentifikasi juga asal mula dorongan dan kemarahannya itu dari mana, supaya kita juga bisa mengatasi dari akarnya gitu. Jadi bukan cuma diobatin aja gitu, tapi juga kita atasi dari dalamnya, dari akarnya gitu. Nah, setelah diidentifikasi, kita berproses nih sama kemarahan-kemarahan yang kita rasakan, bisa dengan katarsis misalnya, expressive writing, kita nulis terus kita remes-remes buat menyalurkan kemarahannya, atau bisa juga dengan nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, atau apapun selama itu tidak merugikan orang lain. Kurang lebih mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa sedikit membantu teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mau ada ditanyakan lagi, boleh langsung DM ke timnya Blank Space. Mungkin lain kali bisa kita bahas lebih lanjut. Terima kasih.